Pada layar sebelumnya kita sudah membahas dua layar pada TCP/IP, yaitu application dan transport. Selanjutnya pada video kali ini kita akan membahas tentang network layer. Jika teman-teman ingat, di application layer tadi ada banyak sekali, ada HTTP, ada SMTP, ada POP3, IMAP, SSH, dan lain-lain. Kemudian di transport layer itu ada dua, yaitu TCP dan UDP. Adapun untuk di network layer itu hanya ada satu, yaitu IP. Jadi di network layer itu ada satu yang biasa digunakan, yaitu IP. Nah, IP itu menyediakan dua fitur yang sangat penting, yaitu addressing dan routing. Nah, kalau teman-teman ingat di video sebelumnya saya sudah jelaskan tentang IP address ya, bahwa IP address itu adalah suatu nama dari komputer pada jaringan komputer. Jadi agar angka komputer itu bisa saling komunikasi, maka setiap komputer membutuhkan IP address. Nah, itu adalah suatu fitur yang disediakan di layer 3 atau network layer. Nah, sebenarnya untuk IP address itu ada dua versi, ada IP versi 4 dan IP versi 6. Tapi untuk saat ini kita fokus pada IP versi 4 dulu. Adapun untuk IP versi 6 nanti akan ada sesi sendiri yang membahas tentang IP versi 6. Jadi sekarang kita akan fokus ke IP versi 4 terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang dua fitur yang disediakan oleh IP secara mendalam, yaitu addressing dan routing. Pertama kita bahas tentang addressing terlebih dahulu. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan ya, bahwa sebenarnya addressing itu adalah IP address sendiri, yaitu memberikan nama komputer di jaringan komputer. Jadi di sini seperti halnya kita dengan teman kita. Kalau kita mau komunikasi dengan teman kita pasti butuh nama untuk memanggil dia. Begitu juga dengan komputer pada suatu jaringan, mereka juga butuh nama untuk saling komunikasi. Nah, nama dalam jaringan komputer itu adalah IP address. Jadi contohnya di sini ada komputer 1, komputer 2. Komputer 1 IP-nya adalah 192.168.1.1 dan komputer 2 IP address-nya 192.168.1.2. Jadi ini persis dengan yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Kemudian routing. Jadi routing ini salah satu fitur juga yang disediakan oleh IP pada layer 2 atau network layer. Nah, routing itu cara kerjanya hampir sama dengan kantor pos. Jadi contohnya nih, kita misal ada di sini. Jadi ini kita ya. Kemudian kita ingin mengirimkan surat ke teman kita. Dalam hal ini teman kita ada dua, ada A, ada B. Misal seperti itu. Kemudian kita ingin mengirimkan surat ke dua teman kita tersebut. Ada surat yang ditujukan ke A, ada surat yang ditujukan ke B. Nah, ketika kita mengirimkan surat seperti ini, maka tentu saja kita akan menaruh surat tersebut di kotak pos di dekat rumah. Nah, nanti akan ada tukang pos yang mengambil surat tersebut ya tentunya. Selanjutnya, surat tersebut akan dibawa ke kantor pos terdekat seperti itu kan ya. Jadi sekali lagi, ketika kita menulis surat, maka surat tersebut akan kita taruh di kotak pos terdekat, di kotak pos di depan rumah kita. Kemudian nanti suatu saat akan ada tukang pos yang mengambil surat tersebut, akan dibawa ke kantor pos terdekat. Nah, selanjutnya di kantor pos terdekat dia akan mengolah surat kita ini. Dia akan melihat surat kita itu ditujukan kemana. Dalam hal ini ada yang ditujukan ke A, ada yang ditujukan ke B. Selanjutnya kantor pos akan menentukan jalan terdekat untuk mencapai tujuan tersebut. Contohnya di sini kita bisa lihat ada A di sini, kemudian B ada di sini ya. Nah, nanti kantor pos akan menentukan untuk mencapai A itu jalur terdekatnya melalui mana. Nah, dalam hal ini untuk mencapai A ini yang terdekat itu tentu saja akan ke kantor pos 2. Selanjutnya dari kantor pos 2 akan langsung dikirimkan ke address A atau ke teman kita A. Nah, kalau kita lihat di sini sebenarnya untuk mencapai A ini itu ada dua jalur. Kita bisa melewati pos 2 seperti ini, kemudian langsung ke address A. Bisa juga dari pos 1 ke pos 3 dulu, kemudian ke pos 4, kemudian ke pos 2 baru ke A. Nah, tapi jalur kedua ini lebih panjang, jadi gak efektif ya. Yang efektif itu tentu saja dari kantor pos 1 langsung ke kantor pos 2. Nah, ini tugas dari kantor. Jadi kantor pos akan menentukan jalur terbaik untuk sampai ke tujuan. Bisa dimengerti ya teman-teman ya. Begitu juga dengan surat B. B itu ada di sini. Nah, untuk sampai ke B itu sebenarnya kita punya dua jalur juga. Dari pos 1 kita bisa ke pos 2, kemudian ke pos 5, kemudian ke pos 6 dan sampai ke address. Bisa juga dari pos 1 ke pos 3 dulu, ke pos 4, ke pos 5, ke pos 6 dan sampai ke address. Nah, tapi kalau teman-teman perhatikan di sini, tentu saja yang lebih efektif itu langsung ke pos 2, karena kalau ke pos 2 itu hanya melewati 1, 2, 3, hanya melewati 3 kantor pos. Sedangkan kalau melewati pos 3 itu melewati 1, 2, 3, 4, harus melewati 4 kantor pos. Nah, ini tentu saja lebih efektif melewati jalur yang atas. Nah, ini adalah gambaran dari routing. Di jaringan komputer itu juga ada mekanisme seperti ini, yaitu menentukan jalur tercepat untuk sampai ke tujuan. Nah, kalau di jaringan komputer, kantor pos ini itu ibarat
barat adalah router. Jadi sebelumnya kita sudah belajar tentang router juga ya teman-teman, yaitu yang berfungsi untuk menghubungkan antar network. Kalau teman-teman ingat. Nah, dalam ilustrasi ini tadi, kantor pos ini kalau di jaringan komputer itu adalah router. Jadi router itu cara kerjanya hampir mirip dengan kantor pos, yaitu ketika dia menerima suatu data, dia akan melihat data ini ditujukan ke siapa. Kemudian router akan menentukan jalur terbaik untuk mencapai tujuan tersebut. Mirip dengan kantor pos. Oke, jadi ini adalah dua fitur utama yang disediakan oleh IP di network layer. Yang pertama kita bahas tadi adalah addressing, dan yang kedua baru kita bahas adalah routing. Saya rasa cukup untuk penjelasan di network layer ini. Pada video berikutnya kita akan membahas dua layer terakhir sekaligus, yaitu physical layer dan data link layer. Sampai jumpa di video berikutnya.